DPRD itu Oke, menyangkut ini. Oke, yang terakhir Mas Andi, gitu. silakan pesan yang Ya. perlu disampaikan, mungkin ke DPR harusnya seperti apa, Ya. terus Bupati jajaran harus seperti apa. Monggo sampaikan kepada Iya, pemirsa. ini berkaitan dengan perencanaan atau pengaturan pola-pola pembangunan atau pola-pola struktur tata ruang di Banyuwangi. Itu setidaknya kita kembalikan lagi pada peraturan perundangan bahwa penyelenggara tata ruang itu adalah pemerintah daerah. Dalam ini penyelenggaranya adalah bupati. Tentunya dalam menyusun semua itu bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena di situ juga sebagai keterwakilan masyarakat dalam lembaga legislatif untuk menentukan bagaimana pola dan struktur ruang yang direncanakan sehingga value atau ruang keekonomian, ruang kesejahteraan, ruang pembangunan itu dapat komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita tahu bahwa di Kabupaten Banyuwangi ini tata ruangnya terkesan masih boleh dikatakan amburadul, Mas ya. Ya, belum siap, belum lengkap. Ya. Nah, ini tentu saja dampaknya luar biasa. Satu misal terjadi longsor, banjir dan sebagainya. Bahkan yang lebih ironis lagi, banyak lahan-lahan potensi yang harus digerus, bahkan dimusnahkan hanya demi sebuah kepentingan. Ini kalau nggak salah ini menyangkut LSD ya. Lahan kita akan fokus lahan sawah yang dilindungi. Ini terutama masalah pertanian ya, yang seharusnya dilindungi untuk melahirkan bahan makan, juga penyeimbangan dan sebagainya. Namun dimusnahkan begitu saja. Baik. Nah, untuk membahas secara khusus tentang tata ruang, kita akan fokus seputar LSD, yaitu lahan sawah yang dilindungi. Kebetulan saya saat ini sedang ngopi bareng sama Mas Andi Purnama Kamela. Kamela itu kampung Melayu, berarti melekat sebagai dinastinya Kamela gitu. Oke Bang Andi, sebelum kita bincang-bincang, kita simak dulu minuman ini ya. Ini malam ini sengaja kita pesan kopi jahe ya, supaya ada kehangatan kita dalam tubuh, kehangatan kita dalam benak begitu. Siap. Oke, Mas Andi, tadi prolog sudah saya sedikit plorkan ya, bahwa di Banyuwangi ini terjadinya sebuah amburadul dalam hal tata ruang, perencanaan ya, terutama ini menyangkut perencanaannya. Mas Andi ini kan selama ini kan intens untuk menyorot ya, kemudian memperhatikan dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah menyangkut tata ruang. Gimana sih pandangannya Mas Andi ini? Ya, mungkin saat ini masyarakat Banyuwangi, bukan hanya Banyuwangi ya, artinya masyarakat di seluruh Indonesia itu sekarang dalam konsep mendapatkan hak dan mendapatkan pemanfaatan dalam pola-pola tata ruang, itu sekarang terkendala oleh keputusan BPN ATR mengenai LSD ini pada ini. Lahan sawah yang dilindungi yang tadi. Disingkat atau singkatannya dari lahan sawah dilindungi. Jadi BPN ATR sudah menerbitkan satu pola tata ruang yang dijadikan acuan sebagai tata ruang lahan sawah dilindungi ini untuk tidak dikonversi. Nah, tapi hal-hal ini kan sebetulnya dalam satu daerah itu bisa juga sebagai penghambat dalam kemajuan pemanfaatannya. Artinya kalau kita sebagai daerah Banyuwangi itu memang potensi pertaniannya cukup besar, tetapi kita tidak hanya membangun pola-pola pertanian saja. Kalau kita bandingkan dari daerah-daerah katakan seputar Jawa Timur, mereka-mereka yang mempunyai potensi lahan sawah dilindungi dan kemudian dimanfaatkan sebagai pengembangan katakan pemukiman,
katakan pemanfaatan kawasan industri itu cukup masif. Hmm. Seperti Bali. Bali itu juga lahan sawah dilindungi ada, tetapi mereka mungkin lebih siap, Bung Dani. Ya, ya, ya. Jadi mana komposisi untuk peruntukan lahan sawah dilindungi, mana untuk kawasan untuk katakan pemanfaatan sebagai pemukiman, sebagai industri, sebagai untuk ruang keekonomian, industri dan perdagangan jasa itu sudah lebih tertata dan terencana. Artinya kalau di Bali itu menyangkut masalah LSD, Iya. ini pertimbangannya lebih mengarah kepada lahan-lahan produktif berarti ya? Betul. Acuannya begini, lahan sawah dilindungi itu sebetulnya di dalam buku sertifikat jenis hak, katakan SHM, buku-buku yang dikeluarkan, buku sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN ATR, itu sebetulnya sudah tertera, Bung Dani. Kalau zaman dahulu, katakan di bawah tahun 80-an, itu dalam sertifikat itu sudah disebut S1, lahan sawah 1, lahan sawah 2, dan lahan sawah 3. Ada D1, darat 1, darat 2, darat 3. Artinya di dalam sertifikat itu sudah tercantum, Bung Dani. Hak hukum terhadap seseorang dalam memanfaatkan satu ruang tanah itu sudah diatur dalam buku sertifikat tersebut, Bung Dani. Ketika mereka mempunyai sertifikat jenisnya tanah tersebut adalah D atau darat, darat 1, darat 2, darat 3, itu bisa dimanfaatkan untuk selain pertanian, Bung Dani. Karena apa? Karena lahan ini optimalisasinya dikembangkan bukan sebagai lahan tetap pertanian, tapi bisa dikembangkan oleh pengembangan pembangunan yang lain, Bung Dani. Misalnya penyediaan pemukiman, misalnya kan kawasan industri, misalnya kan kawasan-kawasan keekonomian lainnya untuk perdagangan barang dan jasa. Sehingga antara pola pertanian yang sebagai program nasional dalam mempertahankan ketahanan pangan, kemandirian pangan, itu berimbang, Bung Dani. Tidak hanya kita Banyuwangi yang memang potensi besarnya adalah pertanian, tidak, kita harus diakupansi oleh semuanya lahan pertanian. Sementara keberpihakan terhadap masalah-masalah pertanian juga masih belum optimal di Indonesia. Kalau kita daerah Banyuwangi dikup sebagian luas, katakan hampir 60.000 hektar, itu LSD kita. 60.000 hektar, Bu Dani. Itu sebagai lahan sawah. Kemudian untuk lahan kebun itu sekitar hampir 80.000 hektar, Bung Dani. Kalau seandainya ini dikup sebagai LSD, bagaimana kita dalam memperoleh hak untuk pemanfaatannya? Kalau semua tanah-tanah ini di LSD-kan, gitu kan? Kita kan perlu ruang untuk membangun. Karena apa? Value atau peningkatan nilai tambah dari ruang keekonomian itu bukan hanya pertanian, tapi pendukung juga pertanian juga perlu. Atau bangkitan ekonomi lainnya juga perlu, Bung Dani. Katakan kasarannya gini, kita yang di sini memperoleh lahannya itu dikup sebagai diakupansi sebagai lahan sawah saja, sementara daerah lain sudah membentuk dirinya sebagai kawasan industri. Padahal value ekonominya lebih meningkat, lebih tinggi mereka-mereka yang memanfaatkan selain lahan sawah gitu loh. Kalau kita ibaratnya hanya menjaga tanda kutip, artinya sawah dan kebun saja gitu loh. Artinya semuanya itu untuk menetapkan atau menentukan mana ini untuk LSD atau mungkin pengembangan yang lainnya seperti pendukung itu. Betul. Itu kembali kepada perencanaan tata ruangnya ya. Betul. Nah, oke. Tata ruang. Untuk di Banyuwangi sejauh ini yang Mas Andi ketahui, di mana sih yang tidak tepat ketika menjadikan LSD sebagai permukiman, LSD yang kemudian menjadi tempat-tempat usaha dan yang lainnya. Kira-kira yang mana untuk di Banyuwangi? Nah, kalau Banyuwangi ini setahu saya, Bung Dani, untuk katakan pengaturan tata ruang, itu hierarki peraturan dan perundangannya itu telah diatur bahwa penyelenggaraan tata ruang itu adalah otonomi daerah, Bung Dani. Artinya Kabupaten Banyuwangi berhak untuk mengatur dalam pemanfaatan dan pola ruang, struktur dan pola ruangnya. Jadi tidak hanya aturan Permen ATR BPN ini sebagai pijakan utama. Padahal keputusan Menteri ATR BPN itu bukan hierarki peraturan perundangan. Harusnya
yang sebagai peraturan perundangan itu adalah jatuhnya pada peraturan daerah, Perda. Karena yang tahu kondisinya, yang tahu kondisi wilayah kewilayahan di Banyuwangi ini. Jadi satu wilayah katakan di daerah katakan Lejen atau Giri itu katakan memang potensi pertanian, tapi kan butuh pengembangan yang lain, Bung Denny. Betul. Salah satunya katakan menyangkut masalah pertumbuhan penduduk. Berapa yang harus kita sediakan untuk kawasan pemukiman dan perumahan? Berapa untuk kawasan penunjang daripada industri pertanian misalkan? Kan butuh ruang-ruang itu. Tidak hanya kalau memang ini lahan satu desa atau kecamatan itu mempunyai potensi pertanian, tidak seluruhnya dikup pertanian. Kan mereka butuh untuk pabriknya di mana, value added produksinya di mana, kemudian di mana kawasan penunjang daripada kawasan mereka beraktivitas secara ekonomi, di mana daerah kawasan perdagangan dan jasa. Ini kan butuh, Bung Denny. Tapi ketika itu dikup sebagai semuanya adalah lahan pertanian, begitu kita memohonkan untuk pemanfaatan yang lain, itu agak sedikit panjang rangkaiannya dan menyulitkan. Nah, padahal value-nya secara ekonomi dibentuk atau dibuat satu kawasan industri misalkan, atau kawasan untuk perumahan misalkan, value-nya itu lebih tinggi, Bung Denny. Tapi kalau sudah ini dibatasi atau digitasi sebagai lahan pertanian, seolah-olah keputusan menteri ini sebagai salah satu faktor menentukan dalam pengaturan pola tata ruang, ya akhirnya masyarakat bingung dalam mendapatkan pemanfaatannya. Betul, terutama di daerah ya, era otonomi daerah. Dengan adanya peraturan menteri ATR BPN tersebut ini kan terusnya pasti kan berdampak luas ya, sangat luas, terutama menyangkut masalah rumusan perencanaan tata ruang di sebuah daerah. Betul. Nah, dengan adanya peraturan tersebut ya, kira-kira pihak mana yang paling diuntungkan di sebuah daerah, khususnya di Banyuwangi ini? Sebenarnya gini ya, kalau memang kita katakan tujuan proses pembangunannya itu adalah memfokuskan diri dalam industri pertanian, mulai dari hulu sampai hilir, memang sangat menguntungkan, sebetulnya menguntungkan. Tetapi untuk keberpihakan sekarang ini, dunia pertanian ini masih belum. Katakan masalah pupuk, masalah bibit, masalah infrastruktur. Tidak teratasi ya? Tidak teratasi masih. Kalau kita dipaksakan untuk bergerak dalam ruang keekonomian yang seluruhnya adalah sebagian besar pertanian, sementara kawasan lainnya butuh pengembangan, ini kan jadi value dari pertumbuhan ekonominya jadi melambat. Ya, termasuk ada banyak ketimpangan pastinya ya. Betul. Terus gini, Mas Andi, artinya di sini yang diuntungkan adalah pihak-pihak di bawah naungan Kementerian ATR BPN tersebut berarti ya. Untuk daerah sekarang? Ya, seolah-olah dengan keputusan Menteri ATR BPN ini, artinya hak-hak masyarakat sedikit terhambat. Terampas juga ya? Ya, bisa dikatakan agak sulit lah. Untuk memperoleh haknya itu agak sulit, karena perlu mekanisme yang cukup panjang, Bung Denny. Padahal memang secara peraturan SK Bupati, BPN penyelenggara dalam pemanfaatan pola-pola dan struktur ruang itu adalah penyelenggara utamanya sebagai ejawantah terhadap otonomi daerah itu adalah Bupati, Bung Denny. Bupati, betul. Nah, itu diketuai untuk katakan untuk ketuanya adalah Sekda, Bung Denny. Nah, sementara BPN ATR ini hanya sebagai anggota sebetulnya. Harusnya ya? Oh, memang SK-nya seperti itu. SK-nya seperti Tapi itu. pada prakteknya? Pada prakteknya seolah-olah keputusan yang diberikan kita sebagian besar tergantung daripada BPN ATR, seolah-olah dengan adanya keputusan itu semuanya hak-hak dari pemerintah daerah dalam mengatur pola pembangunan tata ruang ini. Kewenangan ada pada BPN begitu, Bung Denny. Oke. Dengan adanya pengejawantahan yang tidak tepat seperti itu, kira-kira apa yang harusnya diperbuat oleh pemerintah daerah ya, khususnya Banyuwangi? Apa kira-kira ini? Begini, secara keputusan peraturan perundang-undangan bahwa dibentuklah namanya mekanisme, namanya Forum PKKPR, Forum Persetujuan Kajian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Itu dibentuk, Bung Denny, antara pihak eksekutif dan pihak
BPN ATR. Dalam hal ini eksekutifnya juga melibatkan Dinas PU CKPP. Itu sebagai, karena di situ ada bagian atau bidang yang namanya bidang tata ruang, Bung Dani. Nah, tetapi untuk pemanfaatan ini sebetulnya yang paling mengetahui sebagian besar adalah pihak eksekutif kan? Iya, betul. Ya. Yang punya semuanya termasuk. Yang punya semuanya. BPN ini sebetulnya tupoksinya adalah sebagai administrasi, sebagai ruang lingkup dalam pendaftaran tanah, pengadministrasian masalah tanah. Untuk lebih luasnya dalam pengaturan pembangunan kan adanya di eksekutif atau pemerintahan daerah, bukan pada BPN gitu kan. BPN ini harusnya apa ya, manutnya pada pemerintah daerah, harusnya. Tapi seolah-olah dengan adanya keputusan Menteri BPN ATR tentang LSD ini, mereka punya tupoksi sendiri, Bung Dani. Padahal dalam penyelenggaranya BPN ATR yang ada di pertanahan kabupaten ya, kalau di kabupaten pertanahan ya, badan pertanahan ya, itu seolah-olah mempunyai yang berbeda tupoksinya. Nah, hambatan ini seharusnya mereka BPN ATR yang sebagai anggota lebih mengacu pada kebijakan eksekutif, Bung Dani. Tim forum PKKPR yang diberikan keputusan oleh kepala daerah atau Bupati Banyuwangi, di mana BPN ATR sebagai katakan sebagai anggota, itu harusnya merefernya, mengacunya pada kebijakan yang dibentuk oleh eksekutif bersama DPRD. Nah, makanya itu karena kita tidak mempunyai katakan lambatnya dalam penyelesaian RDTR, rencana detail tata ruang, kita itu agak terhambat. Kita hanya mempunyai RDTR hanya 4, Bung Dani. Artinya dari 25 kecamatan ya, Bung Dani ya? 26. Katakan 26 kecamatan di Banyuwangi. Itu yang baru jadi perda. Itu hanya 4. Makanya tim forum bentukan oleh keputusan Bupati Banyuwangi ini segera menyusun sebagai peralihan, katakan RDTR-nya belum terbentuk, Bung Dani. Makanya ada tim forum PKKPR. Ini untuk mempercepat penentuan masyarakat dalam memperoleh hak tanah atau memperoleh pemanfaatan ruang tanah, itu mempercepat dalam tim forum ini. Tetapi kenyataannya itu dapat lebih lambat, Bung Dani. Artinya di sini ATR BPN dalam hal ini di Banyuwangi BPN ya, itu lebih menonjolkan pada arogansi ya, arogansi dalam pengaturan itu. Nah, sekarang untuk contohnya nih, sekarang ini kan timbul banyak masalah di tengah masyarakat. Masyarakat resah semua. Masyarakat resah sehingga muncul, kalau nggak salah beberapa waktu lalu itu melakukan geruduk kantor BPN ya. Ada demo ya. Cuman demo, hearing juga. habis demo ternyata kan nggak ditemui. Nah, hearingnya nggak datang. Terus lanjut ke hearing. Betul. Hearing tidak datang. Padahal ini kan tujuannya demo dan hearing ini untuk mencari formasi yang tepat. Tidak, supaya tidak terjadi sebuah, dalam tanda kutip ya, abuse of power tadi. Arogansi. Nah, kalau dalam konsepnya ini kan abuse of power, yaitu penyalahgunaan kewenangan. Nah, dengan demikian BPN ini kan salah satu kepanjangan dari ATR BPR pusat yang ada di daerah. Betul. Namun mereka juga harus memahami bahwa otonomi daerah itu ada sebuah pemerintahan yang lebih paham, lebih mengerti dan punya kewenangan, apalagi jika disangkut pautkan dengan otonomi daerah. Nah, sekarang gini, faktanya bahwa dalam demo reaksi masyarakat spontan, karena mungkin terlalu lama mungkin menyimpan sebuah kejengkelan karena sewenang-wenangan dari BPN, kemudian di demo nggak ada solusi, di hearing juga nggak mau datang. Apa sekarang ini tindakan yang harus diperbuat oleh pemerintah daerah? Ya, artinya di sini butuh kemampuan untuk melider ya, mengkonsep leadership, terutama yang berkaitan dengan pola-pola rencana pembangunan. Itu memang tupoksinya atau memang itu tugas penyelenggaranya adalah eksekutif pemerintah daerah bersama legislatif atau DPRD dalam menata bagaimana memajukan pola-pola tata ruang yang ada di Banyuwangi, sehingga masyarakat ini tidak dibingungkan atau tanda kutip tadi dirampas haknya. Ketika mereka mempunyai lahan yang komersial di pinggir jalan, di pinggir ruang struktur infrastruktur di pinggir ruang infrastruktur, itu pemanfaatannya kan lebih tinggi atau value added-nya lebih tinggi untuk dibangun, Bung Dani. Atau
kita harus tahu pertumbuhan penduduk ini seberapa. Sekarang ini masalahnya banyak pemukiman-pemukiman atau perumahan-perumahan, katakan yang dahulunya itu diatur oleh keputusan apa IPPT ya dulu ya. IPPT ya. Katakan IPPT itu pemanfaatan tanah ya. Itu kan kewenangannya oleh bupati dulu ya. Waktu itu ya. Sekarang sudah digantikan dengan tim forum PKKPR ini, Bung Dani. Tetapi sebetulnya kalau kita mengembalikan daripada makna itu adalah kewenangannya adalah dari eksekutif sebetulnya. Ya, dalam hal ini bupati ya. Dalam hal ini bupati dan jajaran OPD-nya gitu. Bersama dengan DPRD untuk menata pola-pola ruang dan struktur ruang ini. Tidak katakan BPN ATR ini punya tupoksi sendiri. Iya. Seolah-olah ini mengatur daerah. Itu yang jadi keresahan masyarakat. Oke, Mas Andi. Mas Andi melihat fenomena seperti itu, apalagi BPN kesannya memang arogan dan abuse of power dalam hal ini. Sebenarnya yang jauh lebih kewenangan harusnya kan pemerintah daerah dalam ini bupati. Betul. Bisa nggak seorang bupati melihat situasi seperti ini demi menyelamatkan kepentingan rakyat, demi menyelamatkan daerah, melakukan sebuah langkah diskresi. Nah, karena diskresi sendiri, ini peluang untuk melakukan sebuah kebijakan ketika ternyata ada semacam kesemeramutan yang justru dalam ketersinggungannya ini lebih menggerus kewibawaan pemerintah daerah. Gimana? Sebetulnya bukan hanya ibaratnya kita men-shortcut dalam sebuah diskresi, tapi secara pemaknaan dan peraturan perundang-undangan memang telah diatur penyelenggara tata ruang itu adalah pemerintah daerah, Bu Deni. Betul. Katakan itu ejawantah juga tadi yang saya sebutkan daripada otonomi daerah, karena hierarki perundangan itu mulai dari undang-undang sampai ke perda, peraturan daerah, untuk mewujudkan pola-pola tata ruang yang dijadikan acuan bersama atau aturan main bersama, bukan keputusan menteri, Bung Deni. Oke, tapi kenyataannya praktek di Banyuwangi khususnya ini ATR BPR, SIKI BPN di kabupaten atau daerah, ini kan melampaui wewenang, Sementara pemerintah daerah di Banyuwangi ini sementara diem, tidak melakukan langkah-langkah, kurang gregetnya. Artinya ketika kurang gregetnya, kenapa nggak melakukan diskresi aja? Apalagi didukung oleh peraturan yang menunjuk langsung kewenangan diberikan kepada seorang bupati. Iya, betul. Harusnya BPN juga menyadari hal itu, bahwa sebagai penyelenggara dalam pengaturan pola-pola tata ruang itu adalah bupati. Harusnya BPN ini merefer pada atau mengacu pada bupati, karena dia sebagai anggota pada hal itu kan, bersama satu lagi Bung Deni, anggotanya itu tokoh masyarakat, Bung Deni. Artinya di sini kekuatan itu sudah diwujudkan bahwa BPN itu setara dengan tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan pola-pola tata ruang. Artinya di sini tokoh masyarakat lebih juga mempunyai dominan untuk menentukan satu kebijakan juga, memberikan masukan, memberikan usulan bahwa daerah ini lebih cocok, lebih tepat untuk dikembangkan sebagai ruang-ruang yang memanfaatkan sebagai nilai tambah yang cukup tinggi. Misalkan Bung Dani sebagai katakan salah satu tokoh di satu daerah, desa atau kelurahan, Bung Dani kan tahu. Potensi kondisionalnya kan tahu. Jadi Bung Deni sebagai tokoh masyarakat harusnya lebih diakomodir dalam memberikan advisor, dalam memberikan satu masukan-masukan terhadap tata ruang yang harus diselenggarakan. Karena mewakili kepentingan daerah tersebut. Betul. Betul. Mas Andi, kalau kita melihat rumuskan hierarki, bahwa sebuah peraturan itu kan tidak boleh mengangkangi peraturan yang ada di atasnya. Betul. Karena apa? Jika sampai peraturan di bawah berani mengangkangi peraturan di atasnya, betapa durhakanya itu. Kan begitu kan ya? Oke, menyangkut itu kenapa Bupati nggak tegas mengambil alih, kemudian menjabarkan bahwa Bupati diberikan kewenangan oleh peraturan yang di atas seperti ini. Mungkin kalau Bupati itu kan sebagai penanggung jawab penyelenggara. Karena ini hal-hal yang sifatnya teknis administratif, kemudian hal-hal yang sifatnya detail, itu kan jatuhnya pada sekda. Karena sekda ini kan membawai OPD-OPD teknis. Betul, ya. Nah, OPD-OPD teknis ini dalam hal katakan merencanakan pola dan struktur ruang, kan mereka lebih tahu. Kalau Bupati ini hanya berpegang pada aturan perundang-undangannya. Tapi tetap
harus mengingatkan polisinya. Polisinya ada pada di bupati. Betul. Oke, Ketegasan, perlu ketegasan. Penegasan ya. Ya kalau lebay mana mungkin bisa daerah punya sebuah kewibawaan kan itu harus kita dorong masyarakat. Makanya kemarin saya lihat ada demo, ada hearing mengenai, bukan hanya yang saya lihat itu bukan masalah hanya di BPN sebetulnya. Tapi sangkut pautnya banyak hal ya. Daerah. Ya. Banyak hal yang harus dilakukan. Kurang bisa greget membuat langkah-langkah. Jangan lupa Bung Dani, wakil-wakil kita juga harusnya peran aktif. Betul, DPR ya. DPRD itu. Oke, menyangkut ini. Oke, yang terakhir Mas Andi, silakan pesan yang perlu disampaikan mungkin ke DPR harusnya seperti apa. Terus bupati jajaran harus seperti apa. Monggo sampaikan kepada pemirsa. Ini berkaitan dengan perencanaan atau pengaturan pola-pola pembangunan atau pola-pola struktur tata ruang di Banyuwangi, itu setidaknya kita kembalikan lagi pada peraturan perundangan bahwa penyelenggara tata ruang itu adalah pemerintah daerah. Dalam ini penyelenggaranya adalah bupati. Tentunya dalam menyusun semua itu bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena di situ juga sebagai keterwakilan masyarakat dalam lembaga legislatif untuk menentukan bagaimana pola dan struktur ruang yang direncanakan sehingga value atau ruang keekonomian, ruang kesejahteraan, ruang pembangunan itu dapat komprehensif, bukan terambil oleh keputusan menteri yang sifatnya LSD, lahan sawah dilindungi. Banyak pola-pola ruang lain yang harus dikaji dan direncanakan lebih cepat supaya kebijakan yang datangnya dari keputusan Menteri ATR BPN ini tidak sebagai acuan utama yang sehingga masyarakat akan kesulitan dalam memanfaatkan atau mendapatkan pemanfaatan ruang tadi. Hak-haknya tadi mengenai. Oke, pemirsa, itu tadi pesan dari Mas Andi Purnama Kamela selaku pengamat kebijakan publik. Ini tentu betapa pentingnya langkah tegas dari Bupati Banyuwangi beserta jajarannya untuk menyelamatkan kepentingan rakyat dan kepentingan daerah. Supaya lebih peningkatan kesejahteraan dan keekonomiannya, Bung. Lebih masuk tidak diam terdegradasi oleh abuse of power dari wilayah yang dilakukan BPN Kabupaten Banyuwangi. Mudah-mudahan sedikit ngopi bareng saya dengan Mas Andi Purnama ini bisa memberikan sedikit masukan sebagai bentuk pencerahan tentunya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andi, mudah-mudahan sehat. Siap. Kita ngopi dulu. Ayo. Ini kopi jahe. Kopi jahe hangat.